Shalom Jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami datang di hadapan-Mu, memohon kiranya Engkau yang akan menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami, sertai kami, supaya kami boleh mengerti dan sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Kejadian pasal 38 ayatnya yang ke-26. Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, "Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu." Saudara-saudara, sebuah batu permata yang indah tidak langsung menjadi berharga saat ditemukan. Ia harus melalui proses pemotongan, pengasahan, dan pembakaran untuk menghilangkan kotoran dan memancarkan kemuliaannya. Demikian pula Yehuda, nama yang tercemar oleh masa lalunya, justru melalui proses yang menyakitkan Allah membentuk karakternya, sehingga layak menjadi leluhur bagi Sang Juru Selamat dunia. Yehuda memiliki awal yang kelam dan penuh kelemahan. Dalam Kejadian 38 kita melihat Yehuda bertindak dalam beberapa kelemahan yang signifikan. Ia meninggalkan keluarganya dan bergaul dengan orang Kanaan. Ia gagal menepati janjinya kepada menantu perempuannya Tamar dengan tidak memberikan Shelah sebagai suami pengganti. Bahkan ia terlibat dalam kemunafikan karena ia sendiri berzina dengan Tamar tanpa mengetahui identitasnya. Kisah ini menunjukkan bahwa Yehuda bukanlah orang yang secara otomatis saleh. Ia memiliki karakter yang cacat seperti kita semua. Namun justru dari latar belakang yang kelam inilah Allah membangun cerita anugerah yang luar biasa. Yehuda menunjukkan karakter mulia ketika ia mengakui kesalahannya. Puncak perubahan Yehuda terjadi dalam Kejadian 38 ayat 26. Ketika Yehuda mengetahui bahwa Tamar yang akan dihukum mati karena dianggap berzina, sebenarnya sedang menuntut haknya sebagai ipar, ia berkata, "Ia lebih benar daripadaku, sebab aku tidak memberikannya kepada Shelah anakku." Inilah momen yang menentukan. Yehuda tidak membela diri, tidak menyalahkan Tamar, dan tidak menyembunyikan dosanya. Ia dengan rendah hati mengakui bahwa ia telah berlaku tidak adil. Dalam budaya timur kuno di mana harga diri dan kehormatan laki-laki sangat dijunjung, pengakuan publik seperti ini adalah tindakan kerendahan hati yang luar biasa. Kata lebih benar menunjukkan bahwa Yehuda rela menempatkan dirinya di bawah seorang perempuan yang dianggap remeh. Sebuah bukti karakter yang telah diubahkan oleh anugerah Allah. Karakter yang telah diuji inilah yang membuatnya layak menjadi leluhur juru selamat. Menarik sekali bahwa Matius 1 ayat 3 mencatat Yehuda sebagai bagian dari silsilah Yesus Kristus bersama dengan Tamar yang disebut sebagai ibunya. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak memilih orang berdasarkan kesempurnaan, tetapi berdasarkan kerendahan hati dan pertobatan. Yehuda yang telah belajar mengakui kesalahan dan bertanggung jawab adalah Yehuda yang kemudian mampu memimpin saudara-saudaranya dengan bijaksana. Dalam Kejadian 44, Yehudalah yang maju memohon kepada Yusuf dengan pengorbanan diri yang luar biasa, menawarkan dirinya sebagai budak pengganti Benyamin. Dari mulut Yehuda yang pernah egois inilah, akhirnya keluar perkataan yang menunjukkan kedewasaan rohani dan kasih pengorbanan. Tidak heran bahwa dari suku Yehudalah Sang Juru Selamat, singa dari suku Yehuda, akhirnya lahir. Seperti kata F.B. Meyer, Allah tidak memanggil orang yang berkualitas, tetapi yang memampukan orang yang dipanggilnya. Kejadian 38 ayat 26 mengingatkan kita bahwa Allah sanggup memakai bahkan orang-orang dengan masa lalu yang kelam dan penuh kelemahan. Yang ia cari bukanlah kesempurnaan, melainkan hati yang mau mengaku salah dan bertobat. Marilah kita belajar dari Yehuda, memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan, rendah hati untuk menerima teguran, dan membiarkan anugerah Allah mengubah karakter kita.
Karena dari orang-orang seperti inilah yang diubahkan oleh kasih karunia, Allah membangun kerajaannya dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Engkau yang akan memampukan kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami melalui firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan menolong setiap kita. Dan bagi saudara-saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan boleh menuliskan di link yang telah kami terakan dalam tayangan ini. Kami akan mendoakan setiap pokok doa yang masuk. Tuhan memberkati.